Matematika menyenangkan. 2M Matematika menyenangkan. Hai anak-anak hebat, di video kali ini kita akan membahas tentang transformasi geometri. Transformasi geometri adalah proses merubah semua koordinat titik menjadi koordinat lainnya dengan satu aturan tertentu. Aturan yang dimaksud ada 4, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan ini tentang translasi dan refleksi. Yang pertama, translasi. Arti dari translasi adalah pergeseran. Menggeser artinya dia akan merubah tempat, merubah posisi, namun tidak merubah bentuk dan tidak merubah ukuran. Misalkan ada titik A, koordinatnya 1,4, akan kita translasikan sejauh 3-2. Yang atas ini untuk pergerakan X. Pergerakan X antara ke kanan atau ke kiri. Jika ini positif, maka dia ke kanan. Jika negatif, dia ke kiri. Karena ini 3 positif, artinya dia bergerak sejauh 3 langkah ke kanan. Sedangkan yang bawah, ini untuk pergerakan Y ke atas atau ke bawah. Jika nilai ini positif, dia ke atas. Jika negatif, dia ke bawah. Ini negatif 2, artinya dia bergerak ke bawah sebanyak 2 langkah. Jadi dari titik ini kita bergerak ke kanan 3 langkah, ke bawah 2 langkah. Sehingga bayangan dari titik A kita lambangkan dengan A aksen, koordinatnya 4,2. Jika ada titik B, koordinatnya 5,7, akan kita translasikan sejauh -1, 2, karena ini negatif berarti dia ke kiri 1 langkah, ini positif berarti dia ke atas 2 langkah. Maka bayangan dari titik B adalah B aksen 4,-5. Secara umum, translasi dapat dituliskan sebagai berikut. Jika P, X, Y ditranslasikan sejauh A, B, maka bayangan dari P adalah P aksen, X aksen, Y aksen. Dengan X aksen sama dengan X ditambah A, dan Y aksen sama dengan Y ditambah B. Kita lihat di sini, A 1,4 menjadi A aksen 4,2. 1 ditambah 3, 4. 4 ditambah -2, 2. 5 ditambah -1, 4. -7 ditambah 2, -5. Kita lanjut ke contoh. Tentukan persamaan bayangan garis 3x plus y dikurang 2 sama dengan 0 yang ditranslasikan oleh T 2, -1. 2 ini untuk x, -1 ini untuk y. Ini bentuk umumnya, sehingga x aksen itu sama dengan x ditambah 2. Maka x sama dengan x aksen dikurangi 2. Ini pindah ke sini. Lalu y aksen itu sama dengan y ditambah -1 atau y dikurang 1, maka y sama dengan y aksen plus 1. Ini kita sudah dapat x, dapat y, lalu kita substitusikan ke persamaan garis. Kita ganti x-nya dengan x aksen -2, kita ganti y-nya dengan y aksen plus 1. Kita proses ini kita kalikan ke dalam. 1 dikurang 2 sama dengan -1, sehingga didapat 3x aksen plus y aksen -7 sama dengan 0. Jadi persamaan bayangannya adalah 3x plus y dikurang 7 sama dengan 0. Kemudian kita bahas tentang refleksi. Refleksi adalah pencerminan. Sama seperti kita bercermin, jarak antara kita dengan cermin itu akan sama dengan jarak cermin ke bayangan kita. Misalkan ada titik A, koordinatnya 1,4, ini akan kita cerminkan terhadap sumbu Y. Untuk menentukan bayangan dari titik A ini, kita lihat jarak titik A ke sumbu Y ini 1 langkah. Maka bayangannya adalah 1 langkah di belakang sumbu Y ini. Ditulis seperti ini. Refleksi dilambangkan dengan M besar, karena Y tadi sebagai cerminnya, maka ditulis MY. Lambang dari bayangan adalah aksen, karena ini titik A menjadi A aksen. Perhatikan, nilai Y-nya awalnya 4, tetap 4. Nilai X yang awalnya 1 menjadi -1. Artinya berubah adalah nilai X. Ditulis dalam bentuk umum seperti ini. Jadi jika ada titik dicerminkan terhadap sumbu Y, maka yang berubah hanya nilai X yang tadinya positif menjadi negatif atau sebaliknya. Contoh yang lain, misalnya ada titik B, koordinatnya 4,5, ini akan kita cerminkan terhadap sumbu X.
maka pasti bayangannya di daerah sini. Untuk menentukan bayangannya, kita lihat jarak titik B ke sumbu X ini adalah 5 langkah. Maka bayangannya 5 langkah dari sumbu X. Maka bayangannya di sini. Ditulis seperti ini. Karena X sebagai cerminnya, maka ditulis MX di sini. Perhatikan, nilai X-nya awalnya 4, bayangannya tetap 4. Sedangkan untuk nilai Y-nya, awalnya min 5 menjadi 5. Maka jika dia dicerminkan terhadap sumbu X, maka yang berubah hanya nilai Y-nya saja, yang tadinya positif menjadi negatif atau sebaliknya. Atau untuk mempermudah kita dalam mengerjakan soal-soal tentang refleksi atau pencerminan, silakan pahami bentuk umum ini. Kita ke contoh. Tentukan bayangannya jika titik A 3,5 dicerminkan terhadap Y sama dengan X, B min 1,7 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4. Untuk yang A ini dicerminkan terhadap Y sama dengan X, ini bentuknya yang nomor 4. Perhatikan ini, jika P, A, B, maka P aksennya B, A. Berarti hanya tukar tempat antara X dengan Y. Artinya soal nomor 1 ini, A 3,5, maka bayangannya menjadi 5,3. Sedangkan yang untuk soal yang B, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 4, ini bentuk yang nomor 7. Jika P, A, B, maka P aksennya A, 2 dikali H dikurangi B. Artinya nilai X-nya tetap, lalu 2 dikali 4 dikurangi dengan 7. Maka bayangannya P aksen min 1,1. Contoh 2. Tentukan persamaan bayangan 2X min Y sama dengan 5 apabila dicerminkan terhadap Y sama dengan min X. Ini bentuk yang nomor 5. Jika P, A, B, maka P aksennya min B, min A. Artinya X sama Y tukar tempat lalu dikalikan negatif. Sehingga diperoleh X aksen itu sama dengan min Y. Maka Y sama dengan min X aksen. Y aksen sama dengan min X. Maka X sama dengan min Y aksen. X sama Y-nya sudah kita dapat, maka kita tinggal substitusikan ke persamaan. X sama dengan min Y aksen, Y sama dengan min X aksen. Berarti ini min 2Y aksen, min ketemu min jadi plus, lalu bentuknya bisa kita rubah menjadi X aksen min 2Y aksen min 5 sama dengan 0. Jadi persamaan bayangannya adalah X dikurang 2Y dikurang 5 sama dengan 0. Demikian penjelasan pada video kali ini. Kita ketemu pada video-video selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat, 2M Matematika menyenangkan.